Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memvisualisasikan data Omicron. Untuk pertama, ini kita import namanya library ya, import library Panda, yang dimana Panda itu merupakan library untuk mengolah namanya data di Excel yang bisa diimpor ke Python. Lalu ada import Seaborn. Kalau Seaborn itu untuk namanya visualisasi dan juga matplotlib. Nah, lalu pada tahap pertama kita memasukkan namanya datanya omicron.csv ke proses ini ya, Python. Nah, langsung diolah data-data ini untuk menampilkan 5 data teratas gitu. Lalu kita ke shape data itu kita namanya menghitung jumlah kolom dan jumlah row gitu. Kalau row ini berjumlahnya dengan 552, sedangkan kolomnya hanya 3 kolom. Yang dimana data kolom itu hanya ada namanya country, date, dan percentage of Omicron. Lalu kita beralih ke data types. Data types merupakan proses yang dimana kita mengidentifikasi datanya termasuk objek kah, atau float kah, atau string kah, dan sebagainya. Lalu ada data info, merupakan informasi untuk setiap datanya. Lalu di sini ada namanya proses untuk mengidentifikasi apakah data itu null, tidak ada isi atau kosong gitu. Nah, ternyata di dalam data ini tidak ada gitu kan. Nah, lalu kita beralih ke identifikasi data yang duplikat. Apakah di sini ada namanya duplikasi data? Ternyata tidak ada. Nah, ternyata ada, yaitu pada namanya kolom-kolom sebagian ini ya. Terus saya run dulu. Kita melihat, nah ternyata ada. Nah, ada, akhirnya tidak ada, sebelum tadi ada. Nah, lalu kita beralih ke namanya deskripsi data. Itu ada namanya count, min, std, min, 25%, 50%, 75%, dan maksimalnya. Tuh. Lalu sini kita namanya identifikasi korelasi data. Korelasi datanya berjumlah 1,0 gitu. Lalu kita namanya proses data ya. Data kita menghitung jumlah namanya tiap-tiap kemunculan Omicron dalam setiap kota gitu kan. Nah, ini kita panggil namanya country karena di situ ada namanya klasifikasi di situ. Nah, lalu kita untuk proses setelahnya, karena kita ingin memvisualisasikan penyebaran Omicron yang dimana per tanggal itu. Nah, ini mengubah namanya tanggal menjadi benar-benar untuk menjadi waktu seperti tanggal, karena sebelumnya itu hanyalah sebagai objek. Maka kita pakai kata perintah pd to datetime untuk mengubah objek data ke jadi datetime data gitu. Habis itu ini prosesnya. Nah, ini penyebaran Omicron per tanggal. Jadi rentangannya dari 2021 hingga 2022. Yang paling banyak ada 2022, paling banyak pemunculan namanya penyebaran Omicron. Tetapi yang paling tinggi dipegang di tahun 2021. Lalu kita ingin memvisualisasikan data tertinggi gitu, data kasus tertinggi 10 kota. Nah, lalu kita ini prosesnya untuk namanya mengurutkan dari yang paling banyak hingga paling kecil. Lalu ini berikut ini. Ada 10 kota kasus tertinggi dipegang oleh Zambia, Malta, Botswana, United Kingdom, South Africa, Argentina, Nigeria, dan Prancis. Oke, demikian ini tutorial dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.